Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya Nikmah Ashifa. Nah, untuk rekan cinta yang mungkin ingin sharing masalah asmara dan rumah tangga, atau Anda ingin dibuatkan video dengan judul-judul tertentu, Anda boleh langsung WA saya atau Anda tinggalkan komentar di bawah ini ya dengan hashtag Tanya Mbak Nikmah. Nah, rekan cinta, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang hadir dari salah satu klien saya dan saya jawab di sini. Semoga saja untuk rekan cinta yang mengalami masalah yang sama bisa mengambil hikmahnya atau mengambil manfaat dari video ini, yaitu tentang pasangan yang menikah lagi. Apakah Anda ingin lanjut atau sebaiknya bercerai? Ya, banyak sekali rekan cinta yang suaminya diam-diam menikah lagi. Nah, ketika fakta itu keluar, timbullah rasa yang sangat-sangat menyakitkan tentunya. Ada dua pilihan yang sama-sama beratnya, yaitu antara berpisah atau bertahan. Nah, gimana nih Mbak Nikmah kalau misalkan ada kasus seperti ini? Apakah saya harusnya bercerai Mbak Nikmah? Menurut Mbak Nikmah gimana? Atau sebenarnya saya harus bertahan Mbak Nikmah? Nah, sebenarnya begini ya rekan cinta. Masing-masing orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada orang yang dia itu suaminya menikah lebih dari 2 istri, tetapi dia kuat mentalnya. Dia masih cinta dengan suaminya, dia masih bisa bahagia dengan suaminya, dia bisa menerima pernikahan poligami dengan legowo, dengan ikhlas, dan dia tidak kecewa, atau dalam arti begini, dia tidak balas dendam ke suaminya, tidak terus menyalahkan suaminya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga tipe orang yang dia itu ketika tahu suaminya berkhianat, dia kemudian melabeli suaminya jahat, melabeli istri kedua atau selanjutnya itu tadi adalah istri yang jahat, melabeli pelakor, ya, sehingga muncul dendam di hatinya. Jadi kapasitasnya sudah berbeda. Maka dari itu kalau misalkan ditanya kira-kira bagaimana Mbak Nikmah, lebih baik lanjut atau putus gitu ya. Kalau misalkan Anda ya sudah menimbang-nimbang, Anda sudah berpikir masak-masak, lebih baik bertahan karena mungkin Anda masih cinta, kemudian Anda juga berpikir bahwa Anda tidak mampu kehilangan pasangan Anda atau pisah dengan suami Anda, maka bertahanlah. Sekalipun banyak orang yang ngatain Anda atau banyak orang yang berpendapat lah lebih baik kamu putus saja, lebih baik kamu pisah saja dengan suamimu. Tetapi kalau misalkan Anda masih cinta, ya Anda harus gunakan perasaan cinta Anda untuk menghilangkan semua kebencian-kebencian itu atau rasa kecewa itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda memutuskan untuk bertahan, maka buang jauh-jauh rasa kecewa itu dan kembalilah fokus di dalam rumah tangga Anda. Nah, kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan Anda hanya tersisa dendam, kebencian, tidak terima, was-was, tidak tenang, lebih banyak mudorotnya di dalam kehidupan Anda, maka Anda bisa berpisah secara baik-baik. Kedua pilihan ini sangat susah sekali ya, karena memang saya tidak memiliki pilihan ketiga, yaitu Anda dengan suami, kemudian suami cerai dengan istri yang kedua atau ketiga. Ya memang tidak ada pilihan itu karena sudah terjadi pernikahan. Kecuali kalau suami Anda itu masih hanya sekedar berselingkuh, belum menikahi ya wanita lain, maka masih bisa diikhtiari agar suami Anda kembali setia dan suami Anda putus dari selingkuhannya. Begitu. Nah, kalau misalkan saya masih sama-sama beratnya Mbak Nikmah antara si A atau si B, maksudnya antara putus atau lanjut, maka gimana dong? Maka saya sarankan Anda untuk melakukan sholat istikharah. Melakukan sholat istikharah ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Anda mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini rekan cinta, ketika Anda masih galau, masih mamang, akan sangat mudah sekali Anda menerima masukan dari orang lain. Akhirnya Anda sendiri yang akan bingung di situ. Ya, walaupun ini memang berat, ya memang berat. Ini adalah ujian dalam pernikahan. Karena pernikahan itu diuji dari
banyak sekali bidang. Kalau misalkan Anda sudah punya karir bagus, suami karirnya bagus, kemudian anak Anda baik-baik, ya mungkin saja ujiannya memang ada di pihak ketiga ini. Atau sebaliknya, Anda dan suami rukun, kemudian anak Anda juga baik-baik, tetapi ada diuji dari materi, selalu pas-pasan, selalu kekurangan. Dan banyak lagi, ada juga yang selalu rukun, kemudian rezekinya berkah, kemudian keluarganya baik gitu ya, tetapi belum diberi keturunan. Jadi apapun ujiannya, asalkan Anda berpegang teguh pada keimanan Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk Anda, pasti Anda bisa melewati itu semua dengan baik. Begitu. Jadi sekali lagi, insya Allah dengan pikiran dan juga hati yang pasrah lillahi ta'ala, Anda melakukan salat istikharah, Anda akan mendapatkan jawaban terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan Anda sudah mantap, maka ya tidak perlu melakukan salat istikharah. Misalnya, wah Mbak Nima, kalau saya timbang-timbang daripada saya bertahan, saya sakit, saya nggak bisa, maka saya pilih berpisah secara baik-baik saja. Atau sebaliknya, Mbak Nima, saya udah nggak akan pernah bisa lah move on dari suami saya mau bertahan dengan suami saya, maka ya bertahanlah. Anda tidak perlu ragu, semua pasti akan baik-baik saja selama Anda Anda selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Begitu ya rekan cinta. Untuk yang mau konsultasi secara privat juga boleh, Anda bisa menghubungi saya di 081 25 88 3505. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.